Yeay, kembali lagi di video kita di Cuas Family Channel. Jadi, tanggal 17 Oktober kemarin, anak aku Kiswa ini ulang tahun yang ketiga. Dan kita kasih dia tuh hadiah saham. Nah, jadi saham itu bisa banget guys buat dijadiin hadiah ulang tahun, buat dijadiin mahar, dan sebagainya. Banyak yang penasaran nanya gimana sih cara memulai untuk nabung saham? Gimana cara kita untuk bisa punya rekening saham? Jawab pertanyaan-pertanyaan tadi itu melalui video ini. Makanya nonton terus videonya sampai selesai. Nah, cara pertama mulai nabung saham itu adalah belajar terlebih dahulu. Jadi kalau ada yang katanya mau otodidak aja, malas banget belajar ini itu tentang persahaman, mohon maaf banget, nggak bisa guys, karena supaya kita itu nggak terjebak dengan spekulasi dan sebagainya. Jadi bukan tebak-tebak buah mangga, tapi memang ada ilmunya, memang harus dipelajari terlebih dahulu ya. Jadi kalau kalian males buat belajar, jadi belajar atau enggak sama sekali. Kalau nggak mau belajar, lebih baik hentikan niat kalian untuk nabung saham. Belajar bisa dari mana aja guys, bisa dari baca buku, ikut webinar, ataupun menonton video YouTube sharing edukasi seperti ini. So guys, kalian bisa banget belajar tentang persahaman dari video di YouTube channel kita. Makanya kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalian bisa kunjungi Cuas Family Channel dan masuk ke playlist tentang saham dan investasi. Karena di sana nanti aku akan selalu upload video tentang persahaman dari mulai dasar sekali sampai bagaimana menghasilkan keuntungan di saham. Tahapan selanjutnya harus punya rekening saham atau bisa juga disebut dengan RDI, rekening dana investor, ataupun RDN, rekening dana nasabah. Gimana caranya kita bisa punya rekening saham RDI atau RDN ini? Caranya adalah kita harus mendaftar ke sekuritas terlebih dahulu. Apa itu sekuritas? Jadi sekuritas itu yang menghubungkan antara kita investor dengan lantai bursa. Jadi apakah butuh modal yang besar untuk membuka rekening saham? Jawabannya tidak. Karena sebenarnya tidak ada biaya pembukaan rekening, gratis guys. Yang ada hanyalah biaya minimum atau setoran awal di rekening yang akan kita buat. Dan biaya minimum atau setoran awal ini berbeda-beda ya, tergantung sekuritas apa yang kita pakai. Zaman sekarang itu udah murah-murah banget kok, minimum dana setoran awal ini bisa mulai dari ada yang 500, bahkan ada yang 100.000 aja. Dan perlu diketahui uang tersebut itu bukan uang yang hilang ya, melainkan saldo minimum atau setoran awal di rekening kita yang uangnya nanti bisa langsung kita pergunakan untuk membeli saham. Sekarang membuka rekening saham atau mendaftarkan ke sekuritas itu sangat mudah sekali ya, karena hampir semua sekuritas itu udah melayani pendaftaran secara full online. Jadi kita nggak perlu kirim berkas dokumen fisik apapun karena semua prosesnya sudah online. Kita hanya tinggal melengkapi form isian yang harus kita isi saja. Nanti kita bisa mendownload aplikasi sekuritas yang telah kita daftarkan setelah proses pendaftaran ini berhasil. Ketika kita mendaftarkan diri ke sekuritas, sebenarnya kita telah mendaftarkan dua hal sekaligus. Pertama itu akun transaksi untuk menghubungkan kita ke lantai bursa, dan yang kedua, kita akan dibukakan sebuah rekening bank yang disebut dengan rekening dana investor atau RDI. Nah, RDI ini terhubung dengan rekening bank yang terdaftar atas nama kita sebelumnya. Jadi aku saranin banget sih pemilihan rekening RDI ini dengan rekening bank yang kita punya itu sebaiknya sama aja ya. Misalnya kalau mau pakai BCA Syariah, RDI-nya juga pilih yang BCA Syariah aja gitu. Sebenarnya berbeda bank juga bisa sih, tapi kenapa sebaiknya mesti sama aja? Karena yang pertama sekali harus kita pertimbangkan itu kan kita di sini sebagai investor yang tentunya pasti akan secara rutin menabung untuk membeli saham kan secara rutin. Mau nggak mau pasti kita akan sering mentransfer uang ke RDI kita. Kalau misalnya bank kita sama RDI itu rekeningnya beda, pasti akan kena biaya transaksi antar bank kan kalau transfer. Jadi supaya nggak kena biaya transaksi antar bank ini, jadi sebaiknya disamain aja. Belum lagi kalau misalnya nanti kita mau narik dana dari RDI kita ke rekening bank kita. Misalnya kita udah jual saham nih, terus uang keuntungannya itu pengen kita tarik nih ke rekening kita pribadi.
Dan pasti nantinya kalau beda bank akan kena biaya transfer antar bank kan. Jadi sebaiknya disamain aja, gitu aja sih maksudnya. Oke, balik lagi tadi ketika RDI kita udah jadi, maka kita akan punya satu lagi rekening tanpa buku tabungan dan juga tanpa ATM. Dan pastinya juga tanpa bunga dan tanpa biaya potongan admin, karena uang di RDI tadi itulah yang nantinya akan kita pergunakan untuk membeli saham. Dan kalau kita mau mencairkan saham kita alias menjual saham kita tersebut, nanti secara otomatis RDI akan mentransfer uangnya tersebut ke rekening kita, akan mentransfer dananya tersebut ke rekening yang sudah kita daftarkan pertama kali. Jadi kita nggak perlu khawatir ya sama sekuritas ini, karena memang uangnya itu ada di tangan kita sendiri dan jual belinya itu kita yang melakukannya sendiri. Dan pastinya atas nama kita, bukan atas nama sekuritas. Jadi sekuritas tidak bisa sama sekali menarik uang di rekening kita dan tidak bisa juga membeli ataupun menjual saham. Jadi itu semuanya keputusannya adalah keputusan kita. Sekuritas itu hanya berfungsi menghubungkan kita dengan lantai bursa. Kita melakukan transaksi jual beli saham di aplikasi sekuritas yang udah kita download tadi, atau bisa juga melalui website sekuritasnya. Nanti kita akan dikirimkan settlement email ke email kita, bukti transaksi jual beli kita. Jadi kalau ada yang bilang saham itu suatu barang yang nggak nampak dan nggak jelas, itu sangat salah ya, salah besar, karena semua transaksi kita itu akan, dan bukti-buktinya juga akan dikirim ke email kita. Jadi saham itu kan adalah surat berharga ya, kepemilikan. Dan selain di email kita, juga tercatat di website Kustodian Central Efek Indonesia atau KSI. Tadi setelah kita udah berhasil mendaftar di rekening sekuritas yang kita pilih, biasanya tergantung sekuritasnya ya, kapan jadinya rekeningnya, bisa 48 jam sampai 1 minggu hari kerja gitu biasanya. Nanti kita akan dikirimin email, kita akan dikirimkan email konfirmasi. Email tersebut terdapat nomor rekening baru atas nama kita. Lalu silakan kita transfer sejumlah minimum pertama kali pembukaannya, tergantung sekuritas masing-masing. Misalnya 100.000 minimumnya, maka kita transfer minimal 100.000 ke rekening yang udah dikirim di email kita. Setelah itu nanti kita akan mendapatkan email untuk login berupa ID dan juga password untuk pertama kalinya. Aku kasih contoh di sini. Jadi nanti kita bisa masukkan ID dan passwordnya. Dan ini nanti bisa kita ganti juga sih. Kebetulan di sini aku pakai sekuritas Philips Sekuritas atau PUMS. Lalu nanti kita juga akan dikirimkan ID untuk kita login ke website KSEI tadi, Kustodian Central Efek Indonesia. Oh ya, dokumen yang perlu kita siapkan untuk mengisi form di website sekuritas itu biasanya sih KTP, IKTP. Jadi mohon maaf untuk yang usianya di bawah 17 tahun, belum bisa punya rekening saham sendiri. Kalau mau sih nebeng ya, bisa sama orang tuanya atau sama saudaranya. Seperti anak saya ini, dia ini dari bayi memang udah nabung saham, tapi masih nebeng di rekening ininya. Dan kemudian kalau punya NPWP boleh diupload, tapi NPWP ini tidak wajib ya, tidak diupload, di skip juga boleh. That's why pelajar atau mahasiswa yang belum punya pekerjaan dan belum punya NPWP itu juga sudah bisa punya rekening saham, udah bisa nabung saham. Terus biasanya setelah itu kita upload foto buku tabungan. Pokoknya apa yang diminta di situ yaudah kita isi aja apa yang diminta di website sekuritas tersebut. Nanti setelah prosesnya semua selesai dan kita udah dapat email, udah kirim bukti transfer dan sebagainya, kita udah bisa langsung transaksi saham di aplikasi sekuritas yang udah kita download di Play Store atau App Store di smartphone kita. Nah, jadi selain mendownload aplikasi sekuritas di handphone kita, aku juga saranin teman untuk mendownload aplikasi RTI Bisnis. Di sana kita bisa memantau harga saham secara real time, kemudian kita bisa klik satu-satu nih saham yang kita mau. Kita bisa lihat info di sana, lengkap sekali, bisa lihat analisis secara sederhana, kemudian lihat manajemennya, call action, key statistik,
kemudian ada news, terus profile dan sebagainya. Jadi di sana nanti kita bisa dapat info yang sangat membantu kita dalam berinvestasi saham di pasar modal. Jadi secara sederhana aku dapat menyimpulkan tahapan-tahapan yang harus kita lakukan adalah 1. Belajar. 2. Mendaftar ke sekuritas untuk membuka rekening saham, rekening dana investor atau RDI. Yang ketiga, download aplikasi sekuritas, logi, dan silakan bertransaksi saham di sana. Yang keempat, download aplikasi penunjang lainnya seperti RTI Bisnis ataupun RTI Analytics dan lakukan analisis secara berkala pada saham-saham incaranmu. Jadi kurang lebih seperti gambar di video ini. Nah, lalu bagaimana tips dalam memilih sekuritas yang baik dan benar? Yang pertama, pastikan sekuritas kita sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Data perusahaan-perusahaan sekuritas yang sudah terdaftar di OJK ini bisa kita lihat langsung di website OJK-nya sendiri. Jadi, OJK ini berperan seperti polisi dalam dunia investasi. Pastikan sekuritas kita sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK ya. Yang kedua adalah aplikasi sekuritas yang user-friendly dengan fitur-fiturnya yang mudah dimengerti oleh penggunanya, kemudian interface-nya yang menarik, serta bisa diakses melalui web-based maupun di aplikasi via gadget kita. Yang ketiga yang tak kalah penting adalah komisi transaksi. Pastikan fee jual dan fee belinya itu cukup terjangkau untuk kita dan tidak terlalu mahal. Jadi setiap kali kita jual beli di saham itu ada fee atau istilahnya biaya admin yang dipotong untuk sekuritas sebagai bentuk balas budi atau terima kasih karena telah mempersiapkan sistem, membuat pencatatan dan mengantrikan pesanan jual beli saham kita. Seperti itu. Yang terakhir tak kalah penting juga adalah sekuritas yang komunikatif. Jadi misalnya kita ada kendala suatu saat, sekuritas ini bisa dengan mudah kita hubungi, baik via email, telepon, WhatsApp, ataupun mungkin via media sosial mereka, misalnya Instagram dan sebagainya. Oke, sekian aja video tentang saham kita di episode kali ini. Nantikan terus next episode kita tentang edukasi saham berikutnya yang gampang banget untuk dipahami oleh pemula ataupun newbie. Kalian jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe channel kita supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.